Assalamualaikum, alaikum, yeah. بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Doa yang maha menatap, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah berpaling darimu. Jadikan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Jadikan kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baik pengabdian. Berkahi majelis ini ya Allah. Bukakan hati kami agar dapat mengenalmu, meyakinimu ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada amalan sangat ringan tetapi dahsyat sekali efeknya bagi lahir, bagi batin, bagi akal, bagi urusan dunia, bagi saat kematian kita, bagi kubur kita, bagi akhirat nanti. Kata Imam Ibnu Katsir, amalan ini Ibnu Katsir rahimahullah berkata dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan sebuah kewajiban kepada hambanya, melainkan Allah menyebut batas-batasnya. Salat ada batasan waktu, saum ada batasannya, haji, umroh, zakat, semua ada batasannya. Dan memberikan uzur bagi yang tidak mampu melakukannya, kecuali satu amalan ini tidak ada batasannya, tidak ada memberi uzur bagi orang untuk meninggalkannya, kecuali bagi orang yang tidak sengaja meninggalkannya. Apakah amalan itu? Ini adalah amalan terbaik, tidak ada tandingannya, yang paling suci di sisi Allah, paling tinggi derajatnya, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada berjumpa musuh di medan jihad, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Kita bacakan ayatnya. Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini perintah. Hadis sahih Imam Tirmizi
Maaf hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah ku beritahukan kepada kalian amalan yang paling baik? Ini ranking tertinggi dari sebuah amal. Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci menurut Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian min infaqid dahabi wa fiddah, dari menafkahkan emas dan perak. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagimu dari berjumpa dengan musuh dalam jihad, menebas atau ditebas. Qalu bala ya Rasulullah, lalu para sahabat mengatakan, ya tentu ya Rasul. Qala zikrullah ta'ala, zikir. Jadi zikir ini paling ringan, paling mudah, tidak ada uzurnya. Yang lain-lain ada uzurnya. Dan zikir inilah yang menjadi sumber solusi atas segala masalah. Kita punya masalah apapun, kalau dirunut pasti penyebabnya adalah sedikit zikrullahnya. Jadi kalau kita punya masalah apapun, ditarik, pasti penyebabnya sedikit zikirnya. Perbedaan orang yang zikir dengan yang tidak zikir, dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, zikrullah, dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kita ini bernilai kalau sedang ingat kepada Allah. Kalau sedang lupa kepada Allah, maka kita ini seperti zombie, mayat hidup. Apa keutamaan zikir? Tadi Al-Ahzab ayat berapa? Maaf ya hadirin. Al-Ahzab ayat 41. Apa yang paling penting dari zikir ini? Zikir inilah tujuan terpenting dari disyariatkannya ibadah. Jadi Allah memerintahkan semua nabi, rasul adalah untuk mengenal Allah, mengingat Allah, mematuhi Allah. Jadi inti dari ibadah itu adalah zikrullah. Doa, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Zikrullah, salat, wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Toha ayat 14. Jadi semua perintah Allah itu adalah zikir. Syahadat, zikir. Salat, zikir. Saum, zikir. Zakat, zikir. Haji, zikir. Rukun iman, iman kepada Allah jelas zikir. Iman kepada malaikat Allah, itu zikir. Iman kepada kitabullah, Allah juga zikir. Iman kepada nabi, para nabiullah, zikir. Iman kepada hari akhir, Allah yang menentukan kiamat, zikir. Iman kepada qada dan qadar, zikir. Jadi semua itu muaranya adalah zikrullah. Makanya kalau kita ingin tahu apa sih persoalan kita yang paling sumber masalah dalam hidup ini, sedikit zikirnya. Jadi kalau ingin tahu siapa sih
Orang yang sholatnya paling baik, gampang jawabannya. Apa? Tawadu ini mas semua. Yang paling banyak zikirnya. Berarti khusyuk. Sholat khusyuk itu orang yang paling banyak ingat Allah dalam sholatnya. Nanti Ramadan, siapa yang Ramadannya paling sukses? Jawabannya apa? Yang paling banyak zikirnya. Haji, siapa yang hajinya paling bagus? Yang paling banyak zikirnya. Jadi manusia yang paling berkualitas itu manusia yang bagaimana? Paling banyak zikirnya. Yang kedua, zikir merupakan senjata utama untuk melawan setan, mengusir setan, mengalahkan nafsu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah zikrullah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berdiam di hati anak Adam. Apabila seseorang itu lalai, lengah, lupa zikrullah, lupa ingat kepada Allah, maka setan pun menggodanya. Sedangkan apabila ia berzikir, mengingat Allah, maka setan pun lari bersembunyi. Gitu. Makanya kita sering ketipu oleh setan, karena kita lalai dalam zikir. Yang ketiga, surat Toha 124. Hidup menjadi lapang. Jadi kalau kita zikir, Allah akan melapangkan urusan. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, dan maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dalam hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Jadi kalau kurang zikir, kehidupan jadi sempit. Nih surat Toha ayat 124. Jadi kalau kita nyesek-nyesek dalam kehidupan tuh artinya kurang zikir. Yang rariweh, mbak ribet, mas ruwet, yang GTA galau tiada akhir, liwe liar wae, sengsel sengsara selama-lamanya, kurang zikir. Yang kelima, Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Tapi ada yang paling spesial, Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini paling top diingat spesial oleh Allah. Kita diingat oleh guru aja udah seneng, diingat khusus oleh kepala sekolah, disebut-sebut nama kita udah bahagia. Gubernur ingat terus ke kita, makin bahagia. Menteri nyebut-nyebut nama kita, meni happy kalau belum ditangkap ya. Presiden menyebut nama, oh bahagia. Apalagi ini Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik jagad raya, yang menguasai langit dan bumi,
pemilik segala-galanya, penentu segala sesuatu, maharaja di jagat semesta ini, ingat kepada kita dan menyebut-nyebut kita. Ini keren habis, nggak ada tandingannya. Dan syaratnya sederhana, fadzkuruni adzkurkum. Jadi kalau kerjaan kita zikir aja setiap waktu beres tuh, beneran. Kalau kita nggak kerja dong, siapa yang nyuruh nggak kerja? Kerja sambil zikir. Kita kan stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya jangan ngarang. Masa banyak zikir kurang mikir? Mau punya istri kurang mikir? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Lanjut. Sebetulnya ada satu lagi nih. AA mendapatkan hasil penelitian dari Fakultas Kedokteran Airlangga Surabaya. Ini ada hasil penelitian mahasiswanya seorang dokter umum yang mendalami ilmu agama di pasca sarjana IAIN, mengambil disertasi S3 tentang zikir terkait dengan kesehatan. Ini penting hadirin. Jadi di antara kehebatan zikir, zikir ini ternyata ini pakai kajian ilmiah nih, bukan kaleng-kaleng ya. Ini drum. Artinya luar biasa. Pengaruh zikir kepada kadar HSP72 sebagai indikator peningkatan imunitas tubuh. Jadi orang yang zikirnya bagus, ternyata imunitas tubuhnya tuh meningkat. Sampai di sini disebutkan ada yang kanker otak stadium 4 udah puncak nih. Menurut pengalaman para praktisi kesehatan, 3 bulan saja lagi sudah itu selesai. Yang terjadi 3 bulan itu bukannya meninggal, tapi malah jadi penceramah, sehat dengan kekuatan zikrullah. Kan ayat Ar-Ra'd ayat 28 tadi ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ada 3, iman, zikir, tentram. Jadi ada yang zikir tapi tergantung tingkat imannya, itu beda ketentramannya. Ada yang zikir asal zikir, insya Allah ada kebaikannya. Tetapi kalau zikir dengan tingkat keimanan yang tinggi, barulah efeknya itu kepada imunitas tinggi. Jadi saudara-saudaraku yang agak saya tidak enak menyebut kurang modal ya, kurang kebeli multivitamin atau madu yang bisa meningkatkan imunitas, atau jamu-jamu ya kuat. Siapa menyebut kuat lelaki ya? Kuat iman. Amanah wae kalau dengar jamu tuh. Yang kurang modal makan buah-buahan supaya imunitas meningkat, zikrullah. Fakta ini hadirin. Ini disertasi doktor tentang bagaimana imunitas terbentuk dengan zikrullah. Nah, sudah cukup? Jawab. Kalau sudah, kalau belum hadirin. Kalau sudah ya saya mau nerusin tetap ya, karena belum beres nih. Jadi sesudah mencari-cari ilmu tentang kajian zikir, ada 5 tingkatan.
Yang pertama adalah zikir lisan, tapi hatinya tidak ingat ke Allah, bahkan tidak ingat lagi zikir, tapi mulutnya zikir. Dia memang pengen zikir, cuma hatinya tidak ikut. Udah direncanakan mau zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemarin subhanallah. Tunggu atau orang subhanallah, subhanallah. Kira setik deh ya, subhanallah. Orang kerzikir ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut menyebut subhanallah. Memang dia ingin zikir, tapi hatinya tidak ingat, bahkan kepada kata subhanallahnya juga tidak ingat, tapi mulut nyebut astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini lalai, ini jalan terus. Sepanjang niatnya untuk zikrullah, bukan niat untuk dipuji orang sebagai ahli zikir atau pamer zikir, ini sudah jadi kebaikan. Karena kan itu sudah falyakul khairan, daripada berkata jelek lebih bagus zikir daripada diam nganggur ngaplek kurang jelas gitu kan ada yang nganggur mubazir pisan. Kan pilihan kita cuma dua, falyakul khairan auliyasmut. Apa falyakul khairan? Zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Baca Quran termasuk zikrullah, doa termasuk zikrullah, dakwah itu termasuk zikrullah. Itu tertinggi. Baru kalau tidak melakukan ini diam, tapi ya rugi. Kita nggak efektif bibir kita. Padahal ada yang konsultasi, ya Rasul, ilmu syariat Islam sudah banyak saya dapatkan, beri saya amalan. Maksudnya amalan ini akan dipegang teguh yang akan membuat bisa mengamalkan ilmu syariat yang lain. Apa jawaban Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah menyebut nama Allah. Jadi jangan anggap remeh tuh orang yang zikir terus, jauh lebih baik daripada yang segala diomongin, dan lebih baik daripada yang nganggur bibirnya. Zikir enggak, tapi nganggur diam lebih baik daripada ngomong jelek. Tingkatannya kan begitu. Bicara baik lebih baik daripada diam. Tapi kalau tidak bisa bicara baik, diam lebih baik daripada bicara jelek. Bicara sia-sia, di bawahnya adalah bicara maksiat. Itu tingkatan zikir lisan. Ayo, kita harus menjadi generasi ahli zikir. Yang kedua adalah zikir sambil sadar dia sedang zikir. Ada bedanya kah? Ada. Subhanallah, subhanallah, ikut hatinya tuh, saya lagi zikir nih, lagi subhanallah, alhamdulillah, 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 dihitung, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia sadar dirinya sedang zikir, menyebut nama Allah. Kalau yang tadi bunyi aja terus. Bisa begitu? Bisa ya, kita aja nyebut astagfirullah, nggak sadar kita lagi meminta ampun, ya kan? Subhanallah, menegelis, jadi salah lagi kan? Nah yang kedua ini sudah sadar, kayak habis sholat. Habis sholat kan ada yang langsung subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang begitu, tapi nggak ikut hatinya. Nah sekarang hadir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tahu dia sedang tahlil, sedang tasbih, sedang istighfar. Itu level 2, sudah jauh lebih baik. Dan Allah tahu. Level 3 ini yang lebih baik lagi adalah ketika zikrullah lisannya menyebut, ini mengartikan hati memaknai.
Kalau tadi sampai ke subhanallah saja, kalau sekarang udah beda. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Rabb, tadi mata tidak terjaga, astagfirullah. Duh, tadi ngomong tuh ria, astagfirullah. Tadi nggak perlu saya bicara itu, astagfirullah. Tadi teng menghina orang, astagfirullah. Ada isinya tuh, istighfarnya mulai berisi. Astagfirullah, ya Allah, tadi buka HP, saya tahu itu jelek, nggak boleh dilihat, tapi kok manteng terus, astagfirullah. Bahkan tadi teh lagi lihat itu teh astagfirullah, berarti sekarang astagfirullah atas astagfirullah yang tadi. Ini serius hadirin. Berapa banyak istighfar yang harus diistighfari. Kita kan habis sholat istighfar, tapi kan nggak sadar, nggak ngaku bahwa sholat kita jelek. Kan istighfar sesudah sholat itu bukan hanya bunyi. Ada yang habis sholat astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mulut bunyi, tapi hati enggak mengikuti lagi zikir. Tapi ada yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia sadar sedang istighfar, tapi belum dijiwai. Nah, tingkatan yang lebih tinggi adalah astagfirullah, ya Allah, sholat saya sangat jelek, tidak khusyuk, astagfirullah, kalah ngalamun, aduh, astagfirullah, bahkan rokaat terakhir ngeres sekali, ya Allah, astagfirullah. 3 kali istighfar itu tergantung isinya. Nah, level 3 itu sudah pakai isi. Ini sudah mulai beda nih. Alhamdulillah, tuh ya Allah, alhamdulillah saya bisa napas, nggak engap, alhamdulillah bisa kedip. Udah mulai enak tuh, kerasa alhamdulillahnya tuh menenteramkan. Ini yang di 3 ini sudah mulai menikmati karena sudah ada isinya, sudah mulai anteng. Ada lagi yang keempat. Bagaimana, teruskan jangan ya, katakan mal kita nih, sebab yang keempat saya juga belum nih, baru teori. Yang 3 mah baru nyundul sesekali begitu. Tapi yang keempat sudah mulai hadir dalam aktivitas ibadah kita. Misal sedang sholat, jadi bukan hanya memaknai bacaan sholat Allahu Akbar. Nah, ini lagi sholat ya, ketika nyebut Allahu Akbar itu hadir. Dia tahu Allah yang maha besar, penguasa jagat semesta alam ini. Kita kan sering takbir, tapi lewat hanya bunyi aja mulut, benar? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, amin. Padahal sudah. Udah belum Fatihahnya? Kayaknya sudah nih. Yang sebelah saya udah ruku, berarti udah kan? Sebab awalnya bareng, udah. Allah, tenang. Jadi dia memang khusyuk, mikirin ketidakhusyuannya. Sujud, lama sujud, karena mikir, aduh, sujud keberapa nih? Mau langsung sekarang tahiyat, malu. Bisi baru 1 rakaat. Ya Allah, tolong, beritahu ini sujud keberapa? Di belakang calon mertua, selamatkan diriku. Waduh, luar biasa ini. Nggak jelas khusyuk apa ini hadirin. Tapi begitulah yang level 4, ibadahnya tuh sudah berisi semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah menikmati tuh. Selain menikmati arti dari bacaan sholat, juga menikmati kita sedang dilihat oleh Allah.
Ini zikirnya lebih dalam nih, anteng, pasti nagih nih. Orang yang sudah masuk makom ini, sholat itu nagih, pengen. Apalagi ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang kerasa tuh bukan cuman kita lagi sujud, tetapi merasa sekujur tubuh kita, sel-sel tubuh kita tuh sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, dan Allah sedang memperhatikan kita sedang bersujud. Jadi enak, sujud tuh enak sekali, karena ini saat terdekat kita dengan Allah. Ini mah udah legit pisan atuh hadirin. Jamin orang seperti ini mah anteng sholatnya tuh. Kita kan ada kurang jelas sholat kita, ya kan? Emang disangka orang mah ahli masjid yuk, ahli masjid. Padahal di masjid juga ngacapruk, pikirannya kemana-mana. Dan repotnya kita teh udah sholat nggak khusyuk tuh berulang-ulang. Kita tahu kita belum ngerti bacaan sholat dan tetap tidak belajar. Ini parahnya kita ini. Terus diulang-ulang ketidakhusyuannya tanpa rasa bersalah. Jadi sholat kita tuh lebih memerlukan ampunan Allah daripada memerlukan pahalanya. Jadi kalau kita ngarep-ngarep pahala dari sholat, ketinggian. Ini ilustrasi sederhana ngadep ke calon mertua. Calon mertua memperhatikan, menyimak. Si calon menantu ngawur ngomongnya, ketepek kejebek toel. Coba ini mengharapkan diterima lamarannya atau enggak dicabok? Maaf ya, ini agak kasar. Kan kurang ajar. Dan mertua teh sudah nungguin begini, kurumuy ketewek toel. Boro-boro ngarap-ngarap diterima jadi menantu, tidak diusir juga udah untung. Atau komandan upacara menghadap ke inspektur upacara, inspektur sudah memperhatikan, si komandan teh kalau main pedang kekian, ngarap-ngarap naik pangkat atau ngarap-ngarap tidak dipecat. Coba kalau kita ngawur, lapor, apa kabar? Bayangkan komandan upacara error. Nah kita mah error terus kalau sholat ya kan, ngarang we. Tadi sholat isya, kalau enggak hati-hati mah makin panjang bacaan imam, makin banyak persoalan yang kita selesaikan. Perencanaan, makan di mana sepulang dari sini, kumaha caranya supaya nggak kejebak macet, gimana nyebrang supaya ketemu dengan si dia yang di arwah. Eta teh sholat isya hadirin. Ai keinginan banyak. Kenapa ya belum dikabul? Padahal saya tiap malam tahajud. Tahajud naon? Kita rada kebayang tidak nih kira-kira ahli zikir yang sudah merasakan dalam ibadah tuh hadir seperti baca Quran. Baca Quran, ada yang baca Quran, tapi yang ahli zikir baca Quran itu merasa sedang ditatap Allah, sedang merasa ini kalam Allah nih, diperhatikan, didengar oleh Allah. Pasti beda posisi duduknya, pasti beda adab-adabnya dibanding dengan orang yang baca Quran enggak inget Allah sedang memperhatikan dirinya. Memang yang paling lezat itu adalah baca Quran dan mengerti artinya. Udahlah, ini udah setengah jam nih bicara, saudara anteng weh nih, khusyuk menyimak. Kenapa? Ngerti betul ini. Coba saya ceramah pakai bahasa Jepang,
sebentar juga bubar ya, nanaonan. Nikmatnya Quran harusnya ya. Tapi pertanyaannya nih, kita baca Quran merasa cukup kalau kita sudah membacanya. Ada yang merasa cukup dengan tahsin, seakan-akan kalau tahsin sudah benar tuh sudah jadi ahli Quran. Tentu saja sangat bagus tahsin yang tepat. Tujuannya baca Quran benar supaya apa? Tawadu pisan ya mah. Jawab hadirin. Tujuannya baca Quran dengan kaidah yang benar supaya apa? Supaya artinya benar. Nah sekarang kita bacanya benar tapi tidak memahami artinya, padahal tahsin itu tahapan supaya kita benar membacanya sehingga artinya benar. Maka belum selesai, harus dilanjutkan dengan berusaha memahami artinya. Ini lama katanya kalau belajar sampai bisa ngerti, minimal baca terjemahnya. Kalau sudah baca Arabnya, ini mah enggak sama sekali, lebeng dan merasa sudah baca Quran. Benar sudah baca Quran, insya Allah berpahala. Tapi kalau paham artinya, tambah hidayah oleh Allah. Nih Ramadan nanti khatamkan dengan artinya ya. Sambil kursus menerjemahkan Al-Quran. Ada yang membantu, di antaranya Qamus. Pernah dengar? Qamus ini aplikasi, bukan Aquaman. Qamus, cari aplikasinya. Saya harusnya dari dulu sudah bisa sangat paham Al-Quran, tapi tidak pernah ada kata terlambat. Sebelum meninggal ingin sekali kalau baca Quran seperti baca buku biasa, langsung ngerti. Kalau ada orang baca Quran teh ngerti seperti saudara dengar ini, jadi anteng. Satu juz tuh anteng karena ngerti. Ini orang bodoh, ilmu sedikit, ceramah sudah bikin anteng begini. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Kalau kita paham pasti menikmati, bukan hanya anteng. Itu kalamullah, tidak bisa ditandingkan dengan perkataan orang. Nah, orang yang level 4 kalau baca Quran itu seperti sedang mendengarkan Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi dan untuk kita. Beda. Jadi dalam tiap ibadah tuh ada isinya. Nah, level yang kelima ini yang paling top nih. Sampaikan jangan. Ini anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarab. Ini derajat ihsan, ini waliullah, yaitu yang sulit sekali lupa ke Allah. Kalau tadi dalam ibadah zikirnya, kalau ini dalam setiap aktivitas. Bagaimana bisa ingat ke Allah setiap aktivitas? Bisa sekarang kita coba. Maaf ya, ini tidak ada kaitan dengan bisnis. Ada yang mati lampu apa? Yang mana? Oh lah ya. Ada masalah Mim? Ya, kalaupun mati hidup lagi. Kalau masih bisa hidup, relax. Gimana kalau layar itu mati? Patungan kita beli ya kan?
Hirei Mim ya, nggak apa-apa Mim ya, pokoknya saya nggak akan berdebat. Lanjut. Yang keberapa? Yang kelima, gimana bisa zikir setiap saat? Tes sekarang. Pulang dari sini, niatkan melihat kendaraan atau produk-produk buatan Jepang. So, tiap lihat sebut Jepang. Ini mah bukan promosi lah kayak gitu lah ya. Ada Hindo, saya nggak boleh nyebut merek ya. Hondu misalkan. Disusul ku Yamaha Jepang, eta masih Joko Jepang, kawas Nini Jepang. Kalau dulu kan segala macam ya kan, lihat jam Sarip Jepang, ada itu coba nyalakan sinyohnya sinyo Jepang, pompa air kan sinyo, nonton TV Jepang, kipas angin Jepang, buka kulkas Jepang. Hanya dengan niat lihat produk Jepang bisa jadi zikir ke Jepang terus-terusan. Sekarang niatkan lihat Made in Cina, jung umroh ke sana, lihat ke toko tasbih Cina, ya Cina, sorban Cina, ini Cina, zikir eta teh hadir, zikir ke Cina hanya dengan satu niat melihat buatan Cina. Sekarang niatkan melihat ciptaan Allah. So itu dulu gak akan bisa lupa tuh ke Allah tuh. Saudara lihat saya sekarang, ha? Saya, Eyang ya, saya bikinan siapa? Ciptaan Allah orang ini, ha? Asli. Jadi lihat Agim teh, eta ciptaan Allah, kasihan tah ciptaan eta mah disadawa banyak ngomong. Ya Allah, ini Agim ciptaanmu, engkau tahu siapa Agim yang sebenarnya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Benar? Dari mulai mau ngaji tuh ya, di rumah teh udah zikir, ya Rob, sekarang malam Jumat kajian Ma'rifatullah, engkau tahu ya Rob, Agim tuh segalanya engkau tahu. Benar? Pikirannya, hatinya, amalnya, dosanya, aibnya, kekurangannya, kesalahannya, niatnya, ilmunya, Allah tahu semuanya. Ya Allah, sekiranya ada manfaatnya, mudahkan datang ke majelis taklim di Darut Tauhid. Kalau enggak ada dan berbahaya, jangan ya Allah. Beres, fair, tahu fair? Fair lah itu. Adil. Sampai ke sini lihat, nih kan lagi lihat Agim, benar? Ya Allah, kasihanilah yang pakai sorban itu. Dari tadi ngomong terus, engkau dengarkan setiap kata-katanya. Luruskan niatnya ya Allah, jangan sampai niat ceramah ini hanya untuk penilaian makhlukmu. Bimbing ya Allah, agar setiap kata-kata yang diucapkannya benar. Hindarkan dari kesia-siaan dan dari kesalahan. Ya Allah, tolong yang ceramah itu supaya bisa mengamalkan ceramahnya. Jangan cuma ceramah. Keren kan? Zikir bukan itu? Zikir. Ya Allah, ampuni yang ceramah itu belum tentu panjang umur. Ya kan? Kalau mau dimeninggalin
Jangan gitu-gitu amat lah doanya, ya nggak jadi horor gini hadir. Kalau memang waktunya pulang, beri husnul khotimah. Zikir bukan itu, zikir. Doa diam-diam Allah tahu, malaikat juga dengan izin Allah tahu. Malaikat mengaminkan, balik ke siapa doa itu? Bagimu juga. Sekarang doanya jahil, ceramah we, doa jelek, balik ke siapa? Ke dirinya. Makanya doa sama om, doa itu zikir. Ini yang di samping teman-teman ciptaan siapa nih, ha? Tongahina Allah sih ya, eta huis wungkul. Huis yang numbuhin siapa? Allah. Itu mah janggotnya cuma 5 lembar, meni dipertahankan. Siapa yang menumbuhkan janggot? Allah. Nah, eta mah meni peang ciptaan Allah. Ih, kaosnya udah bolong. Kaos gak ada bolongnya, gimana makainya? Jangan sembarangan ini, ha? Ini wajah bikinan Allah semuanya, benar? Miring, nah, rada mulas, kelihatan oleh kita dari belakang. Oh, dengan izinmu ya Allah dia mulas, ya nggak? Hilangkan aroma karbitnya. Oh, zikir. Masya Allah, berhembus angin zikir. Ayam ciptaan Allah, tidak mungkin ayam kongkorongok kecuali dengan izin Allah. Suara apa? Kuntilanak? So tahu. Pernah lihat? Wah, udah nggak usah ngobrolin yang nggak gitu, horor. Allah, jin ciptaan Allah, iblis, setan, semuanya ciptaan Allah. Dengar iblis, berlindung ke Allah. Zikir itu. Ada bisikan-bisikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu zikir. Ingin sesuatu, Allah yang punya. Zikir. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi. Oh, aku mengabulkan permintaan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Maka hendaklah patuhi perintahku, yakin padaku, ke Allah ya, agar senantiasa dalam kebenaran. Saudara punya keinginan? Zikir dong. Siapa yang bisa memenuhi keinginan kita? Siapa yang bisa memilihkan yang terbaik? Saudara sudah nikah, mau cari jodoh? Udah, semua jodoh itu pasti Allah yang menentukan, pasti. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah itu perjodohan itu. Apakah kalau ganteng langsung punya jodoh? Belum tentu, mikir dulu. Yang kasep teuing riweuh ya enggak? Cemburu seumur-umur. Apa kalau punya istri cantik jelita, naksir ke yang cantik jelita, bisa langsung mau? Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Saya mah orangnya biasa-biasa, wajah seperti ini adanya. Emang wajahmu milikmu? Wajahmu ciptaan Allah, didesain oleh Allah. Apakah ada kaitan antara wajah dengan jodoh? Kalau yang punya jodoh hanya yang cakep-cakep, berarti kita nggak punya jodoh semuanya. Benar? Halo, benar tidak?
Egi, boleh saya nanya sesuatu? Egi, Ya, sudah berapa lama nggak bisa jalan begini? dari usia 4 tahun, Nak. Dari usia 4 tahun nggak bisa jalan. Waktu remaja dulu kebayang nggak bakal punya jodoh? Belum, Pak. Belum kebayang. Berani atau minder waktu itu? Sempat ada minder juga sebelum mengenal. Pas udah kenal Allah jadi gimana? Jadi semangat, Pak. Semangat. Untuk Maksudnya berjalan. semangat apa? Semangat nyari jodoh, Untuk menjalani hidup, Pak. menjalani hidup. Ya, Kan? ya. Terus berani nggak punya istri? Insya Allah berani, ya. Berhasil tidak? Berhasil, Pak. Nah, mantep pisan hadina. Mas Punto lumpuh, mata enggak lihat, dapat jodoh, ya kan? Oges, saudara saya lumpuh, benar-benar lumpuh, hanya tangan bisa bergerak sedikit, untuk berbalik saja harus dibantu. Nikah sama Dian keponakan saya, nggak kehalang kalau mau jodoh mah. Aduh, semangat. Saya tuh ingin wanita solehah, hafizah, berakhlakul karimah, berharta melimpah. Kira-kira gimana? Masalahnya dia mau tidak sama saudara, cuman itu kan masalahnya. Kalau saudara mau sama dia mah itu mah urusan pribadi. Tapi dia mau sama saudara, siapa yang menentukan? Allah, benar. Jadi jangan minder ya. Coba akhwat, santri akhwat, maukah punya suami yang ganteng? Udah ganteng pintar mau? Udah ganteng pintar banyak uangnya mau? Udah ganteng pintar banyak uangnya tapi akhlaknya bejat, mau tidak? Ada harapan, ya kan? Ini penting nih pernyataan, ya enggak? Ternyata akhwat tidak mau, walaupun dia pintar, walaupun ganteng, walau banyak uang, kalau akhlaknya bejat. Ini kan mirip kita, ya enggak? Kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit, tinggal akhlaknya baik. Maukah akhwat? Enggak mau juga. Ya udah, nggak diterusin. Tenang, Allah. Makanya ingat jodoh enggak ingat Allah pasti stres. Punya keinginan enggak ingat Allah pasti stres. Dalam hidup pasti ada takutnya. Kalau takut ingat Allah, karena apapun yang kita takuti pasti ada dalam genggaman Allah dan tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Tuh gitu. Ingin kerja, minta ke Allah. Ingin rumah, wah rumah mahal. Mau murah, mau mahal, tergantung Allah ngasih atau tidak. Kalau Allah ngasih, dapat, nggak ada yang bisa ngalangin. Saya ingin umroh, minta sama Allah. Allah yang nakdirkan. Tapi saya nggak punya uang, ya salah sendiri ya. Mintalah ke Allah. Tahu nggak sebagian besar yang berangkat umroh kemarin MQ Travel takdirnya 8 bis sama-sama. Ini kita-kita aja ya. Sebagian besar, mungkin 90% yang umroh kemarin tidak bayar sendiri. Diam-diam aja, nih rahasia kita. Sebagian besar mangga bayar. Ada yang dibayarin suaminya. Kenapa ketawa? Kan benar ya kan? Ada yang dibayarin istrinya, dibayarin orang tua, dibayarin mertua, ada yang dibayarin anak, ada yang dibayarin mantu, ada yang dibayarkan majikan, ada yang dibayarkan kantor. Satu bis ada, satu kantor itu dibayarin. Ada yang dapat undian, ada yang sudah daftar sakit dipindahkan sama dia.
Allah yang ngundang. Enak kan? Jadi Allah terus. Mau pergi naik sepeda, yakin gitu bakal selamat? Hah? Yakin jago sepeda bakal selamat? Justru yang jago sepeda yang banyak cilaka karena merasa jago, ya kan? Lepas tangan, palitek, potong. Lah, saya pernah lihat itu tentara, komandan masuk ke kesatrian naik sepeda, disambut oleh prajurit, lepas tangan, masuk ke susukan, atau malu pisan, ditonton rame-rame. Sekejap kalau Allah mau, benar? Doa ke Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi terus nyambung ke Allah. Mau tidur, siapa yang bisa bikin tidur? Allah. Mau bangun, siapa yang bisa ngebangunin? Pasang beker, pasang alarm, doa ke Allah. Dah kalau nggak dibangunin mah dipijit atuh off-nya, ya kan? Benar? Hanya Allah. Allah. Istri saya mah galak. Laporkan ke siapa? Hah? Ke saha? Kalau diambek istri gimana? Lapor ke saha? Hah? Kok ragu-ragu sih? Istri ciptaan siapa? Istri milik siapa? Istri dalam genggaman siapa? Laporin. Ya Allah, sudah 2 jam terus diulang-ulang, kasihan sampai kangaleh-leh begitu ya. Dan matanya muter, ngambek, jantungnya berdetak. Tuh kasihan, ya Allah, lindungi istriku dari tipu daya setan. Naon Pak? Tuh ya Allah, kalau setan ngebisikin mah jadi galak ke saya juga, tolong ya Allah, tolong lembutkan hatinya. Pasti ngadu ke Allah ya. Gening neng terang, iya jadi kekeheul ayeuna dah beres. Istri banyak keinginan, tolong Pak beliin sepatu, beliin baju baru. Jangan ditolak. Sok atuh milih. Lapor ke Allah. Ya Allah, nggak ada cicisnya, engkau tahu. Kalau memang rezekinya kasih, kalau enggak ya udah dicabut aja keinginannya. Gimana Bu, ada? Gak ada yang cocok? Gak ada yang cocok? Alhamdulillah. Simple. Kalau ngandeli, asli nih hadirin, ini bukan main-main. Dalilnya itu Al-Baqarah 186 tuh. Dan kita jarang ngandelin Allah, benar? Jarang. Sibuk segala dipikir, segala direncanakan, segala dikejar, segala dicurhatkan. Apa? Allah yang maha dekat. Nggak ada manfaat yang bisa datang tanpa izin Allah, tidak ada. Walau bergabung jin dan manusia, seluruhnya mau memberi kepada kita, gak bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Sekarang orang mau mencelakakan kita, gak bisa. Walaupun orang mau mencelakakan, kalau Allah melindungi kita gak akan celaka. Ya, ini persaingan ketat di dalam dia. Akhwat itu ada 5 yang mau, teman-teman saya tuh tenang ya, masalahnya saya kurang uang, udah diketahui, itu udah jelas. Allah yang menentukan. Ini kerjaan 2000 yang daftar, yang diterima cuma 50. Tenang, Allah kalau baik mudahkan, nggak baik jangan. Apa ribetnya? Nggak harus kita kerja di sana, betul? Allah, nah itu teh zikir. Kalau kita sudah bisa lisan terus menyebut nama Allah, hati sadar kita sedang zikir, bisa dimaknai dalam ibadah nikmat, dalam aktivitas sehari-hari, selalu ingat Allah, insya Allah itulah ahli zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ali Imran 190 191. Orang yang berdiri, duduk, berbaring ingat terus ke Allah. Inilah manusia super, manusia spesial, waliullah yang sedikit sekali lupanya kepada Allah. Inilah yang membuat kita bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nanti Allah yang ngurus semuanya kok. Ini jadi tenang, pikiran jadi jernih, ide, gagasan keluar sendiri. Kalau harus ketemu orang, kita bakal ketemu kok. Kalau kita sakit mau ada obatnya nanti ketemu. Kalau mau ke dokter, kita nggak ada uangnya, dokternya tiba-tiba prihatin lihat wajah kita, nggak usah bayar pak, ini ada suntikan sisa lumayan, nggak ada. Astagfirullah, astagfirullah, sia-sia. Mari kurangi bicara, perbanyak zikir. La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Saya ingin bisa seperti itu. Mudah-mudahan dengan diceramahkan makin termotivasi agar setiap waktu zikir. Beres kok kalau kita zikir seperti yang dijanjikan, Allah akan membimbing kita menghadapi hidup ini dengan sebaik-baik cara. Fadzkuruni adzkurkum. Terima kasih sahabatku sekalian. Bismillah, saudara-saudara, berinfak ya. Ya Allah, Engkau maha melihat. Mudahkan kami berinfak dengan ikhlas dan istiqomah dalam segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Janji Rasulullah SAW, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Lakukanlah hadirin, Allah melihat semuanya. Alhamdulillah. Sambil dengar, ayo adik-adik dipercepat, waktunya terbatas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, hari demi hari semakin dekat dengan akhir hayat kita. Entah berapa lama lagi hari yang tersisa untuk kita. Tidak ada jaminan kita akan panjang umur di dunia ini. Kita harus siap. Dimanapun, kapanpun, ada 1001 jalan menuju kematian kita. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap saja. Kita harus selalu siap. Andai kata malam ini malam terakhir kita, jangan sia-siakan kesempatan tahajud. Siapa tahu siangnya adalah siang terakhir kita. Jangan tunda setiap kewajiban. Jangan sampai kita mati ketika lalai. Jangan melambat-lambatkan tobat. Bila sudah mati tidak ada lagi kesempatan bertobat. Jangan sia-siakan kebersamaan. Bila ajal tiba, kita tidak bisa lagi memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita sayangi. Sering-seringlah mengenang bila jasad ini sudah dingin, kaku. Kita jarang membayangkan tubuh ini sudah terbujur kaku. Bila ajal sudah tiba, bila tubuh ini sudah tidak bisa bergerak, kening ini tidak akan lagi bisa bersujud. Tidak ada lagi nikmatnya sholat, nikmat tahajud. Bila ajal sudah tiba, bila mata sudah terpejam, tidak akan lagi kita menikmati Al-Quran. Sudah selesai waktunya. Mulut akan terkatup selamanya. Tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi tasbih, takbir. Tidak ada lagi doa yang bisa kita panjatkan. Bila tubuh sudah kaku, tangan tidak lagi bisa bersedekah, tidak bisa membelai keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Kaki tidak akan lagi melangkah ke masjid seperti ini. Mudah-mudahan jenazah kita diurus oleh yang bisa mengurus jasad kita dengan baik, dengan kasih sayang.
dikafani dengan kafan yang halal. Kenanglah saat diri kita dibungkus kain kafan. Mudah-mudahan banyak yang mau menyolatkan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa jadi imam melepas jenazah kita. Kenanglah saat kita diusung menuju liang lahat. Tidak ada yang dibawa dari dunia yang mati-matian kita cari siang dan malam. Hanya kafanlah yang menemani. Dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan ke kiblat. Tidak semua mayat bisa miring ke kiblat. Papan ditutup di sekitar tubuh kita. Tanah mulai menimbun, mulai penuh gelap. Sendiri kita di sana. Tidak lama, satu persatu orang-orang meninggalkan kuburan kita. Termasuk orang yang paling kita sayangi. Pasti akan meninggalkan kuburan kita. Dan pasti malaikat kubur datang. Kita akan menerima buah dari perbuatan kita. Amalan mana yang bisa jadi teman di kubur kita? Semuanya jelek. Salat tidak pernah khusyuk, sedekah hanya sedikit. Orang yang kita sakiti sangat banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mengetahui segalanya, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut ya Rabb, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar ya arhamar rahimin. Ya Rabb, berikan kesempatan kami taubat sebelum waktu pulang. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ampuni semua kezoliman kami kepada ibu bapak kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Muliakan, selamatkan diri dan keluarganya fid dunia wal akhirat. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sempurnakan balasannya. Jadikan kami hamba yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bersih, lapang, qalbun salim, akhlakul karimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha
anta waliyuka wa maulaha. Ya Rabb, berikan ketenangan bagi hati yang resah gelisah, kuatkan iman yang masih rapuh dan goyah, karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal barokah, lepaskan dari lilitan hutang, jauhkan dari segala kefakiran dan kemiskinan, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, karuniakan lahir batin sehat wal afiyah, berikan jalan keluar ya Fatah yang sedang dihimpit masalah, jalan keluar yang penuh barokah, berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah, jodoh pilihanmu ya Rabb, mudah bagimu ya Arhamar Rahimin, berikan keturunan terbaik yang menantikannya ya Allah, Engkaulah pencipta setiap makhluk ya Allah, berikan kepada kami sisa umur yang istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah, Engkau menyaksikan segalanya, Engkau menguasai segalanya ya Allah, Engkau yang menentukan segala-galanya. Tolonglah saudara kami ya Allah, jangan biarkan kaum zalim berjaya. Kuatkan saudara-saudara kami, bantu ya Allah dengan kekuasaan-Mu, cukupi segala kekurangannya, segala keperluannya. Engkau yang memiliki semua rizki, hibur hatinya ya Allah, berikan ketenangan, kesabaran, kemuliaan fid dunia wal akhirat. Lepaskan saudara kami dari penjajahan ya Allah, Engkau yang maha kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, sudah larut malam, bisa sesudah ini langsung pulang. Terakhir bagi yang mau daftar SSG, masih ada kuota 50 lagi, daftarlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.